Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Kadisya dari Informatika Angkatan 2019, NIM 123190018, eh, kelas struktur data A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mini project saya dengan mengusung tema counter HP. Di sini saya memuat materi link list, lebih tepatnya link list melingkar, lalu queue atau antrian, dan stack. Langsung saja. Saat kita menjalankan program, maka yang pertama kali muncul adalah output yang ada di sebelah kanan ini. Terdapat 5 pilihan, yaitu input barang, lalu ubah barang, 3 tampilkan stok, yang keempat service, dan yang kelima keluar. Nah, untuk input barang ini khusus di sini kan nanti saat kita masuk service nanti akan ada menu lagi. Nah, untuk di bagian ini kecuali service itu menggunakan materi link list melingkar. Contoh dalam input ini. Contoh, kita masukkan input ya, barang, kita input 1, kita mau masukkan apa, mereknya contoh Nokia, serinya seri A90S, stoknya contoh 10. Nah, sebelumnya tadi saya sudah menginputkan stok barang, jadi nanti agar tidak memakan banyak waktu dalam menjelaskan. Nah, sekarang kita kembali ke menu. Nggak saya jelasin dulu di bagian sisi barang ya. Kita pertama pilih satu, banyak jenis barang ya, kita tinggal masukkan banyak jenis menggunakan perulangan biasa. Masuk ke sisi barang. Oh ya, sebelum masuk ke menu, kita menggunakan perintah buat list baru, buat stack, dan buat queue. Buat list baru dengan perintah ini, kepala, counter, pointer, malloc, size of counter, dan kepala, next sama dengan kepala. Ya, perintah-perintah buat list baru lah. Selanjutnya kita mau sisi barang. Nah, sisi barang ini tuh seperti tadi kita menginputkan ada tiga jenis, yaitu merek, seri, dan stok. Nah, untuk merek, seri, dan stok ini kita deklarasiin dulu menggunakan struct dengan nama counter, lalu value jumlah, nama merek 15, nama seri 10, tab info, tab ptr next. Nah, sebelumnya juga dideklarasiin di sini. Lanjut, setelah data sudah disimpan, maka data tersebut itu kita bawa ke void cetak barang. Kita beri nama LB. Nah, di cetak barang ini kita menggunakan type ptr, membuat variabel baru type ptr bantu jumlah barang plus, nantinya jumlah barangnya ditambah dan nomor barang juga ditambah nanti untuk yang di sini, sedangkan jumlah barang itu yang ini, terus nomor barang itu yang ini, seperti itu ya. Selanjutnya ini seperti kayak link list melingkar. Setelah cetak barang selesai, lalu kita masuk ke output barang. Output barangnya menggunakan perintah ini, sistem CLS. Artinya tadi output yang sebelumnya kayak menu-menu tadi itu kita hilangkan, jadi untuk merefresh lagi page-nya agar lebih rapi lagi untuk dilihat. Lalu tptr bantu sama dengan kepala. Jika kepala sama dengan 0, karena tadi kita ada input berarti tidak 0, berarti daftar tidak kosong. Jadi kita menjalankan else. Nah, else-nya itu menggunakan perintah ini. Ini kita uploadkan dulu untuk membuat yang di atas ini. Ini sampai, ini dari sini sampai sini. Nah, selanjutnya baru kita menggunakan perintah while, bantu next tidak sama dengan kepala. Nah, karena bantu next-nya itu selalu bertambah terus ya, habis itu kalau bantu next sama dengan kepala baru perulangannya berhenti. Lanjut kita kembali ke menu, masuk ke ubah barang. Nah, untuk tampilan stok sama kayak tadi di bagian output barang ya, nggak ada bedanya.
Lalu untuk ubah barang, nah di ubah barang ini kita menggunakan perintah ini. Nah, jadi di sini agar mempermudah itu kita cukup menginputkan nomor barangnya berapa. Misal kita ingin mengganti nomor 2. Nah, nomor 2 kita deklarasiin dengan nama variabel no. Saat while bantu next info tidak sama dengan no, dan bantu next tidak sama dengan kepala, menggunakan fungsi logika informatika. Berarti itu jika ada dan maka jika kita ingin true maka true and true, maka akan true. Oleh karena itu bantu next info tidak sama dengan no. Nah, bantunya itu tidak sama dengan kepala. Nah, bantu next infonya kan 1. Nah, kalau misalnya 1 berarti kan tidak sama dengan no. No-nya kan berarti 2. Berarti true ya. Bantu next tidak sama dengan kepala. Nah, bantu next-nya kan karena dia anggap ini kan kepala, berarti next-nya kan ada lagi di bagian 2. Berarti dia tidak sama dengan kepala, berarti true. Berarti ini bantu sama dengan bantu next. Diulang lagi kedua kalinya, bantu next info tidak sama dengan no. Udah masuk kedua ya, berarti ini false. Berarti selanjutnya sudah pasti false. Nah, kalau semisalnya datanya itu tidak datanya itu tuh tidak ditemukan, artinya jika di sini masih true dan di sini, tapi kan karena bantu next-nya kan udah pasti bakal ketemu kepala lagi karena di sini bantu next. Nah, maka saat bantu next itu sama dengan kepala. Bantu next sama dengan kepala, maka akan teroutputkan barang tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah masukkan 2, maka menjalankan perintah else. Nah, di sini ubah seperti biasa ya. Ubah kita masukkan dulu data yang ingin kita ubah itu, tapi menggunakan di dalam variabel bantu terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Misal kita masukkan 2 ya. Ubah merek. Nah, jika kita ingin mengubah merek, maka akan dijalankan. Jika tidak, ya maka akan lanjut ke seri, dan jika seri tidak ingin menjalankan, maka lanjut ke jumlah. Misal kita ingin mengubah merek. Misal mereknya kita ganti Xiaomi. Berhasil diubah. Masukkan seri HP. Misal HP-nya kita tidak ingin mengubah, maka kita ganti, tidak perlu N, kita masukkan N. Kita ingin mengubah stok. Misal stoknya kita ganti dari 10 menjadi 20. Berhasil diubah. Maka kita bisa lihat stok barangnya menjadi Xiaomi, serinya tetap sama, dan jumlahnya menjadi 20. Seperti itu. Saatnya kita kembali ke menu. Nah, untuk link list ini itu selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian service. Nah, di service ini tuh saya menggunakan materi stack and queue atau antrian. Oke, saya tampilkan dulu menunya, yang menu service. Menu service. Nah, di menu service ini ada 5 pilihan. Yang pertama itu input antrian service, lalu proses service, artinya antrian tersebut itu yang sudah ada itu nanti kita proses. Nah, saat proses itu tuh nanti akan masuk ke dalam riwayat service. Dan yang ketiga ada cek antrian service, yang keempat nanti riwayat service. Nah, riwayat service ini nanti menggunakan stack, lalu input antrian, lalu cek antrian itu nanti menggunakan queue, dan proses service itu nanti menggunakan queue dan stack. Seperti itu. Contoh, sini kita cek dulu ya, antriannya kan masih kosong, tidak ada antrian. Kita input antrian. Kita contoh masukkan nama customer. Misal contoh saya sendiri, Rivanka. Merek handphonenya Xiaomi. Kerusakannya LCD pecah gitu ya. Biaya servisnya misal 90.000. Nah, setelah selesai seperti itu, kita kembali ke menu.
saya jelasin untuk queue ini. Queue itu ada perintah menggunakan enqueue untuk menambahkan antrian dan dequeue untuk menghapus antrian. Kita masuk ke enqueue. Nah, di enqueue ini kita membuat variabel baru bernama biaya, tab ptr enqueue untuk data sementara, lalu string nama, merek, dan RIS. Nama itu ya untuk nama customer, lalu merek yang tadi, dan RIS itu artinya kerusakannya apa. Nah, biaya yang tadi untuk biaya yang kita inputkan tadi berapa. Nah, di enqueue ini saat kita setelah masukkan, maka enqueue sama dengan new type queue, enqueue nama sama dengan nama. Jadi saat yang kita masukkan tadi itu dimasukkan ke dalam enqueue nama. Lalu yang merek juga sama, RIS juga, biaya juga. Nah, if queue kosong, kan ini kita masih awal proses. Berarti awal queue sama dengan enqueue. Berarti true ya, karena queue-nya masih kosong. Lalu lalu kan else-nya tidak perlu dilanjutkan. Lalu akhir queue sama dengan enqueue. Akhir queue next sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek antriannya apakah sudah ada. Nah, masuk ya antriannya. Kita masuk ke cek queue-nya. Saya beri nama void check queue, cetak queue. Nah, di sini saya membuat variabel baru lagi bernama tunggu sama dengan 0 dan i sama dengan 0. Type ptr queue bantu. Jika queue kosong, kan karena tadi sudah diinputkan, berarti queue-nya tidak kosong ya. Berarti di sini false, berarti di sini tidak akan di-outputkan. Lalu masuk ke else, bantu sama dengan awal queue. Kita outputkan, sama ya. Lalu menjalankan do while. Nah, while-nya itu saat bantu tidak sama dengan 0. Bantu next, jadi sama seperti tadi, diulang-ulang terus. Jadi materi queue-nya ini seperti queue dengan linked list. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu kita outputkan, outputkannya bantu nama, bantu merek, ya output biasa lah, output biasa kayak linked list tadi itu. Lalu kita kembali ke menu ya. Nah, saat antrian itu diproses, contoh kita masukkan 2. Nah, kita memproses antrian yang paling awal, karena konsep antrian itu dia yang first in, dia yang first out, seperti itu. Misal ya, kita masukkan antrian lagi, kembali ke menu, biar gak bingung. Masukkan nama customernya lagi Desya gitu. Oppo, handphonenya kerusakannya speaker rusak, biayanya 100.000. Kembali ke menu. Kita lihat cek antriannya kan ada 2. Nah, proses service itu saya buat selalu mengerjakan yang pertama kali ngantri. Artinya siapa yang pertama kali ngantri, dia yang akan keluar pertama. Kan saat kita proses, lalu kita kembali ke menu, kita cek antrian, maka atas nama Rivanka itu sudah hilang. Namun di bagian riwayat service, maka akan masuk, sebentar ini kurang kanan, nah akan masuk seperti ini. Jadi saat proses service, antrian itu di antrian itu akan hilang, tapi masuk ke riwayat service. Contoh seperti diproses lagi ya, kan ada proses satu lagi yang ngantri. Kita cek antriannya udah kosong, tapi di riwayat sudah keisi nama Desya. Nah, yang di Desya ini yang terakhir kali
masuk itu yang paling atas. Nah, saya jelaskan yang bagian proses ya. Jadi di proses ini tuh kita nge-dequeue, tapi kita juga sembari nge-push di bagian stacknya. Mana tadi? Dequeue. Menu service. Nah, ini dia. Nah, di sini saya tidak memasukkan dequeue. Kenapa? Karena saya lempar dulu ke proses. Proses mana? Proses. Nah, sini saya membuat variabel baru konfirmasi. If queue kosong, tidak ada yang harus diservis. Nah, kan tadi kan queue-nya ada keisi. Maka kita menjalankan else. Di else ini ya kita outputkan output biasa. Lalu kita mengkonfirmasi lagi apakah ini itu menggunakan perintah to lower, apakah konfirmasi itu Y. Artinya kalau misalnya kita ingin proses data tersebut, maka akan menjalankan push kepada stack. Namun saat nge-push selesai, lalu kita menjalankan proses dequeue seperti itu. Masuk kita ke push. Jadi sebelum dihapus di dequeue gitu, kita memasukkan ke stacknya terlebih dahulu. Pushnya isinya apa aja? Dia membawa nama, merek, kris, dan biaya. Seperti itu. Diterima di void push. Jadi ini harus urut ya. String nama, string merek, string kris, dan integer biaya. Nah, ya ini kita membuat untuk penyimpanan sementaranya ns new type stack. Biasa ya, nanti dimasukkan ke data-datanya ke ns. Lalu nomor service sama dengan nomor tambah nomor service. Jadi setiap ada data baru itu nomor service-nya akan bertambah 1 seperti itu. If stack kosong, tidak kosong ya, berarti else akhir stack next sama dengan ns, akhir stack sama dengan ns, akhir stack next dengan 0. Nah, itu artinya sudah menyimpan data, jadi datanya langsung dimasukin ke akhir stack sama dengan ns, seperti itu. Lalu kita masuk ke proses dequeue. Proses dequeue, tptr hapus awal queue, hapus next, free hapus. Jadi kita membuat variabel baru bernama hapus. Nah, hapus tadi itu sama dengan awal queue. Nah, awal queue itu kita ubah menjadi hapus next. Nah, variabel hapus tadi lalu kita hapus atau kita buat 0. Seperti itu. Jadi, saat proses ini kita menggunakan dua metode push untuk stack dan metode dequeue atau menghilangkan antrian pada queue atau antrian yang kita inputkan. Ini akan masuk ke perintah cetak stack. Nah, di cetak stack ini kita membuat variabel baru yaitu bottom, batu, dan top. Nah, untuk tiga variabel tersebut tuh bertipe data type ptr stack. Jika stack kosong, maka belum ada request service. Nah, karena tadi sudah kita inputkan stacknya, maka kan kita langsung lompat ke else-nya, seperti itu. Nah, di sini kita mendeklarasikan bahwa bottom itu sama dengan awal stack, top sama dengan akhir stack.
awal stacknya mana? Awal stacknya itu yang Rivanka. Nah, sedangkan yang akhir stack itu Desya-nya ini. Nah, kita outputkan ini untuk headernya. Lalu jika bottom tidak sama dengan top, bottomnya kan tadi ini awal stacknya Rivanka. Apakah dia tidak sama dengan top? Topnya kan Desya, berarti dia true, maka akan menjalankan fungsi yang di sini. Fungsi yang sini menggunakan do while saat bantu itu tidak sama dengan bottom. Nah, mengoutputkan topnya itu survei, nomor service, merek, biaya, lalu bantu sama dengan bottom. Saat bantu next tidak sama dengan top, bantu sama dengan bantu next. Nah, karena di sini datanya hanya 1 dan bantunya itu sudah sama dengan button, maka fungsi do-nya ini sudah selesai. Jadi hanya mengoutputkan sekali. Lalu kita lanjut ke cout yang bawah ini. Cout yang bawah ini kita mengoutputkan bottomnya. Bottomnya yang mana? Bottomnya yang Rivanka tadi. Karena apa? Karena bottomnya itu adalah awal stack. Seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Misal ada banyak data ya. Banyak data, ada 10 data gitu. Nah, gampangnya logikanya itu data yang paling pertama kali masuk, misal nomor service 01, itu ada di sini. Nah, sedangkan data yang lain 2-10 itu nanti masuknya ke sini. Itu logika mudahnya konsep dari stacknya itu seperti itu. Di sini saya tidak menggunakan pop. Kenapa? Karena menurut saya riwayat service itu tidak perlu dihapus. Jadi biarkan saja disimpan di dalam data, karena riwayat service itu bisa menjadikan bukti yang valid dalam menservis barang-barang elektronik seperti handphone dan lain-lain, seperti itu. Mungkin itu saja program yang saya buat. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Rivanka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.